Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Tika, NPM 9 dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran akan menjelaskan manajemen suplai farmasi, yaitu tentang perencanaan, pengadaan, dan juga penyimpanan dari sediaan farmasi. Perencanaan adalah suatu kegiatan awal dalam pemilihan perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kekosongan atau kelebihan dari stok, dapat memperkirakan perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan juga dapat meningkatkan penggunaan sediaan farmasi atau alkes secara efektif dan juga efisien. Metode pertama untuk menentukan obat apa saja yang perlu dipersiapkan dalam suatu perbekalan kefarmasian adalah metode Venn. Venn terdiri dari 3 huruf, V vital, E esensial, dan N non-esensial. Obat vital adalah obat yang sangat penting keberadaannya karena berfungsi sebagai life-saving drugs atau yang dapat menyelamatkan nyawa manusia. Contohnya adalah vaksin tetanus, emergency troli seperti NaCl 3%, epinefrin, dan juga dopamin. Untuk obat esensial, yaitu obat yang secara efektif dapat mengurangi rasa sakit tetapi tidak terlalu urgent, karena apabila tidak ada, obat ini masih bisa ditunda dalam pemberiannya. Contohnya adalah antibiotik, gastrointestinal, dan juga NSAID. Untuk obat non-esensial adalah obat penunjang, yaitu obat yang tidak diprioritaskan keberadaannya, contohnya seperti obat vitamin dan juga obat suplemen. Metode kedua yang dapat digunakan adalah metode ABC, di mana pada metode ini penggolongan kelas berdasarkan nilai rupiah dari setiap item pada periode tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Pada kelas A yaitu obat-obatan yang membutuhkan biaya 70-80% untuk pendanaannya dan jumlah stok di kelas A hanya 15% dari total jumlah obat yang dimiliki. Untuk kelas B membutuhkan biaya 15-25% dan untuk jumlah stok obatnya yaitu 30%. Pada kelas C membutuhkan biaya 5-15% dan untuk jumlah stoknya 55%. Apabila pendapatan sedang kurang, maka obat di kelas A dapat dikurangi safety stoknya karena obat di kelas A merupakan obat yang tidak fast moving dan tergolong kategori yang mahal. Metode ketiga yang dapat dilakukan yaitu adalah metode kombinasi antara Venn dan ABC yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan dan pendapatan yang maksimal. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pada metode ABC ini orientasi hanya pada pendapatan, sedangkan pada metode Venn dapat dilakukan penggolongan untuk item apa saja yang perlu disimpan dan item yang perlu diorder saat dibutuhkan. Dan apabila terjadi anggaran yang terbatas, maka dapat dilihat dari segi prioritasnya. Di sini ada 9 prioritas dari yang paling tinggi yaitu yang nomor 9, yaitu VA, yaitu obat yang tergolong obat vital dan kelas A, sedangkan untuk prioritas yang paling rendah yaitu yang non-esensial dan kelas C. Untuk merencanakan kebutuhan obat, maka diperlukan perhitungan agar lebih sistematis dan juga lebih akurat. Nah, untuk metode pertama yaitu adalah metode konsumsi, yaitu metode yang berdasarkan analisis data konsumsi obat pada periode waktu sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan tidak bergantung pada kasus yang terjadi. Contohnya adalah untuk obat-obatan seperti infus, kemudian spuit, dan lain sebagainya. Untuk rumusnya yaitu CT, yaitu kebutuhan per periode waktu, sama dengan CA atau kebutuhan rata-rata waktu per bulan, dikali T, yaitu lama kebutuhannya, ditambah SS atau safety stock, di mana rumusnya adalah lead time atau waktu tunggu dibagi jumlah hari atau bulan dikali CA atau tadi yaitu kebutuhan rata-rata waktu per bulan dikurang dengan sisa stok. Untuk contoh soal metode konsumsi, di sini soalnya adalah salah satu rumah sakit di Kalimantan Tengah, yaitu Rumah Sakit Nurjani, membeli infus ringer laktat sebanyak 2.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Nah, dikarenakan pada pabrik obat tersebut tidak ada di Pulau Kalimantan, maka infus itu harus dibeli dari Surabaya dengan waktu tunggunya sekitar 3 minggu atau 21 hari. Sedangkan untuk sisa stok infus di Rumah Sakit Nurjani hanya ada 1.000. Nah, sedangkan untuk harga infus sendiri yaitu 12.000 per satuan. Maka berapa infus yang perlu dibeli dan
anggaran yang perlu dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut. Nah, dapat kita hitung safety stoknya terlebih dahulu, yaitu lead time-nya di sini 21 hari dibagi 30 hari dikali 2000, yaitu hasilnya 1400. Kemudian untuk infus yang perlu dibeli kita masukkan ke rumus, sehingga mendapatkan hasil 4400. Kemudian untuk anggaran yang harus dikeluarkan yaitu dari hasil infus yang perlu dibeli itu yaitu 4400 dikali harga infus per satuan yaitu 12.000 sehingga didapatkan anggaran yang perlu dikeluarkan yaitu Rp52.800.000. Metode kedua yaitu adalah metode epidemiologi atau morbiditas, di mana pada metode ini perencanaan berdasarkan analisis jumlah kasus penyakit pada periode sebelumnya. Dapat juga digunakan untuk kasus penyakit yang fluktuatif, kemudian penyakit tertentu yang obatnya mahal, untuk program pengembangan pelayanan kesehatan, dan juga untuk penyediaan obat di floor stock atau ruang rawat inap. Untuk rumusnya sama seperti dengan rumus pada metode konsumsi, hanya saja untuk CA-nya di sini diganti menjadi CE. Di sini CE adalah perhitungan standar dari pengobatan. Contoh soal dari metode epidemiologi. Kalimantan Tengah dikarenakan mayoritas wilayahnya hutan lebat, maka pasien gigitan ular di wilayah ini cukup tinggi. Di sini pada Rumah Sakit Murjani setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Dapat kita lihat ya, terdapat standar pengobatan untuk gigitan ularnya, dan pada obat-obatan ini hanya tersisa satu di rumah sakit, sedangkan untuk waktu tunggunya itu 7 hari setiap bulan. Nah, harga untuk satu kali pemberian standar pengobatan gigitan ular itu mencapai 600.000. Maka berapa obat dalam standar terapi yang perlu dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan ini berapa? Untuk perhitungannya yaitu kita dapat kategorikan berdasarkan standar pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gigitan ular. Di sini yang pertama ada obat anti bisa ular, yaitu 2 botol selama 3 hari dapat kita kalikan sehingga didapatkan hasil 6 botol, dan dikarenakan rata-rata setiap bulan pasien yang mengalami gigitan ular ini sebanyak 5 pasien, maka dapat kita kalikan sehingga didapatkan hasil 30. Kemudian untuk obat asam traksinamid dengan cara yang sama didapatkan hasil 45, ketorolac injeksi 3% yaitu 30, dan obat cefotaxim didapatkan 30. Kemudian kita akan mendapatkan rata-rata standar pengobatan atau CE-nya yaitu 30 sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus safety stock-nya yaitu 7 hari dibagi 30 hari dikali dengan CE-nya yaitu 30 didapatkan hasil 6,99 yang dapat kita bulatkan menjadi 7. Untuk terapi pengobatan yang perlu dibeli dapat kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil 36, dan untuk anggaran yang perlu dikeluarkan yaitu tinggal kita kalikan dengan harga ataupun biaya yang perlu dikeluarkan untuk standar pengobatannya itu 600.000 sehingga didapatkan hasil Rp21.600.000. Metode ketiga adalah metode kombinasi, di mana pada metode ini berupa perhitungan kebutuhan obat atau ALKES yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, tetapi kasus penyakit cenderung fluktuatif dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persetan, perubahan kebijakan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk rumus dari metode kombinasi ini dapat kita tambahkan antara CA atau kebutuhan rata-rata waktu per bulan ditambah dengan CE atau perhitungan standar pengobatan dikali T ditambah safety stock-nya dikurang dengan sisa stok. Untuk contoh soal dari metode kombinasi yaitu di sini di Rumah Sakit Murjani setiap tahun terdapat 100 pasien yang menderita DBD. Dengan penanganannya diberikan infus ringer laktat 500 cc 20 tetes per menit selama 5 hari. Untuk konsumsi setiap bulannya yaitu 5.000 infus dengan waktu tunggunya setengah bulan. Maka berapa ringer laktat yang diperlukan
untuk disediakan dari pihak rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Untuk sisa stoknya yaitu 5.000 botol. Kita hitung dulu. Yang pertama, Ringer laktatnya didapatkan di sini 3 botol per hari dengan konsumsi Ringer laktat setiap bulan 5.000 infus itu kita golongkan sebagai CA. Untuk Ringer laktat yang dibutuhkan yaitu 3 botol per hari dikali 5 hari dikali 100 pasien sehingga didapatkan 1.500 botol RL dengan safety stoknya yaitu 15 hari dibagi 30 hari dikali dengan 5.000 ditambah Ringer laktat yang dibutuhkan yaitu 1.500 dan didapatkan hasil 3.250 botol. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus metode kombinasi dan didapatkan hasil 4.750 botol RL yang perlu disediakan dari pihak rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi dan metode epidemiologi, di mana untuk kelebihan dari metode konsumsi ini data akurat yaitu metode yang paling mudah, tidak butuh data epidemiologi atau standar pengobatan, dan apabila konsumsi dicatat dengan baik datanya, maka pola persepan dapat konstan. Untuk kekurangannya yaitu data konsumsi, yaitu data obat, data jumlah kontak pasien mungkin akan sulit untuk didapat, kemudian tidak dapat diandalkan apabila terdapat kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan karena obat yang berlebih atau adanya kehilangan. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dijadikan standar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi atau persepan. Kemudian untuk kelebihan dari metode epidemiologi yang pertama yaitu terdapat perkiraan kebutuhan mendekati yang kebenaran, kemudian program baru dapat digunakan, dan usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, dapat terjadi kekurangan obat karena adanya wabah atau kebutuhan insidentil yang tidak terpenuhi, pola penyakit dan juga persepan yang tidak selalu sama, diperlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti, dan kemungkinan ada saja penyakit yang tidak termasuk ke dalam daftar atau tidak melapor, dan variasi obat terlalu luas. Pengadaan. Pengadaan adalah suatu proses penyediaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem unit pelayanan kesehatan yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufacturer, distributor, ataupun pabrik besar farmasi lain untuk memutuskan penentuan jumlah obat, harga, dan juga kualitas. Tujuannya adalah untuk agar proses pengadaan farmasi lebih lancar, lebih teratur, dan diperlukan beberapa komponen untuk mencapai tujuan tersebut, seperti personilnya harus yang terlatih dalam menghadapi permasalahan, metode ataupun prosedurnya harus jelas, sistem informasi yang baik, dan dana fasilitas yang memadai. Berdasarkan Kemenkes RI nomor 38 garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring 5 Romawi, garis miring 2003 tentang pedoman umum pengadaan obat program kesehatan, yaitu prinsipnya yang pertama adalah mutu obat harus terjamin yang memenuhi kriteria dan terdapat izin edar. Kedua, dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menerapkan konsep obat esensial generik. Dan yang terakhir, keempat, yaitu pengadaan obat program kesehatan melalui PBF atau pabrik besar farmasi. Metode pengadaan obat perlu diperhatikan karena apabila tidak diteliti lebih lanjut dapat membutuhkan biaya yang lebih tinggi, dan untuk penyesuaian persyaratan kontrak kerja ini penting untuk menjaga selama pelaksanaan. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan obat seperti mengetahui distributor yang sesuai, dan setiap membeli ini harus mempunyai SP atau surat pesanan. Terdapat beberapa jenis SP, yaitu ada SP umum untuk obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Untuk SP narkotika ini satu SP untuk satu jenis obat, dan Kimia Farma adalah satu-satunya distributor narkotika di Indonesia. Kemudian untuk SP psikotropika, satu SP dapat digunakan untuk lebih dari satu obat,
dan ada juga SP untuk OOT dan prekursor. Pembelian di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada tender terbuka yang didapatkan dari berbagai sumber penyedia obat dengan spesifikasi harga yang lebih murah, waktu yang lama, biaya yang tinggi, kualitas obat yang kurang bagus, dan stafnya perlu yang kuat ataupun yang memiliki pelatihan yang bagus. Untuk cara tender terbatas, yaitu dibatasi oleh perusahaan ataupun mitra tertentu yang dianggap bisa menghandle dari pengadaan sediaan dan umumnya lebih cepat dengan resiko kualitas obat yang masih tinggi. Untuk cara negosiasi atau tawar-menawar ini dapat dilakukan apabila item obat yang tidak urgent ataupun tidak dalam jumlah banyak dan waktunya ini lebih pendek, kemudian pengelola obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok dan bisa untuk kontrak jangka panjang. Kemudian untuk cara pengadaan langsung yaitu dilakukan langsung kepada pemasok dengan kelebihan kualitas terjaga dan apabila terdapat kesalahan mudah diurus dan memperpendek dari waktu tunggu. Tetapi kelemahannya adalah harga yang tergolong mahal. Pada bagian penyimpanan, tujuan dari menyimpan bahan farmasi dengan baik itu adalah diantaranya seperti untuk memelihara mutu yang sesuai juga dengan Permenkes 2014 tentang pengaturan dari kerusakan fisik atau mekanik agar mutu terjamin, kemudian untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan saat diperlukan, memudahkan juga dalam pencarian atau pengawasan. Dan dalam penyimpanan ini harus dalam kondisi yang benar agar mutu terjamin yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan ataupun luas dari gudang penyimpanan. Dan pada penyimpanan sediaan farmasi ini melibatkan beberapa hal seperti bentuk ataupun jenis dari sediaan, mudah atau tidaknya meledak atau terbakar, stabilitasnya, kemudian untuk obat yang berjenis narkotika atau psikotropika dapat diletakkan di lemari khusus. Kemudian dapat juga dilakukan penyimpanan berdasarkan cara alfabetis ataupun kelas farmakoterapi. Yang dapat disimpulkan ataupun yang perlu di-highlight dari penyimpanan suatu sediaan farmasi adalah tentang stabilitas penyimpanan. Apakah boleh diletakkan di suhu yang rendah ataupun tinggi, atau apakah perlu diletakkan di tempat yang memang harus terhindar dari cahaya matahari dan lain sebagainya. Baru setelah itu dapat dilakukan peletakan penyimpanan sediaan yang berdasarkan misalnya bentuk sediaannya, apakah yang berbentuk sirup, topikal, tablet, kemudian ada yang berbentuk puyer juga, lalu dapat diletakkan juga berdasarkan farmakoterapinya, abjadnya, kemudian untuk obat-obat khusus disimpan di tempat tertentu yang aman tentunya, contohnya seperti obat narkotika, prekursor, OT, dan psikotropika, kemudian untuk obat high alert yang membutuhkan perhatian khusus dikarenakan
Obat high alert ini mempunyai risiko yang gawat apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan obat. Contohnya seperti obat insulin, epinefrin, ataupun obat lasa look alike sound alike, yaitu obat yang mempunyai kemiripan dari warna, bentuk, dan juga pengucapan ataupun rasa. Jadi diperlukan penandaan stiker ataupun penandaan tertentu untuk lasa dan diletakkan di tempat yang tidak berdekatan. Kemudian ada juga menggunakan sistem FIFO dan FIFO. Pada sistem FIFO atau first in first out, jadi untuk obat yang datang lebih awal akan kadaluarsa lebih awal, sehingga untuk obat yang lebih lama keberadaannya dapat diletakkan di paling awal atau di paling depan. Kemudian untuk obat yang baru datang boleh diletakkan di paling belakang. Untuk FEVO atau first expired first out, jadi untuk obat yang kadaluarsa lebih dulu dapat dikeluarkan lebih dulu. Untuk penyimpanan obat narkotika dan psikotropika boleh di tempat yang sama, tetapi harus diberi sekat antara narkotika dan psikotropika. Kemudian untuk penyimpanan vaksin, menurut Permenkes nomor 12 tahun 2007 tentang penyimpanan vaksin, yaitu untuk vaksin biasa atau insulin dapat diletakkan di tempat yang bersuhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian untuk vaksin sensitif dapat diletakkan di suhu minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius. Untuk penyimpanan resep dapat dilakukan secara per tahun atau per bulan. Pada per bulan ini, jadi untuk resep asli dapat dikumpulkan sesuai dengan tanggal ataupun nomor resep yang sama. Kemudian untuk resep yang mengandung narkotika dapat dipisahkan dengan resep lainnya. Sedangkan untuk penyimpanan resep per tahun, jadi dapat direkap ataupun disimpan selama 3 tahun. Apabila telah lewat dari 3 tahun, dapat dilakukan pemusnahan atau pembakaran resep tersebut. Dan dicapainya suatu keberhasilan suatu obat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti pemberian obat, dosis yang harus tepat dalam pemberiannya. Kemudian yang paling penting adalah penyimpanan obat, karena memang penyimpanan obat ini akan berkaitan tentang kualitas obat yang baik. Contohnya seperti harus dijauhkan dari sinar matahari, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, kemudian dari penyimpanan mobil atau motor juga, dan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian untuk obat bebas boleh dijual secara bebas di mana saja, dan untuk obat prekursor harus dibatasi jumlahnya dalam penjualannya. Untuk pengaturan tata ruang dalam penyimpanan alat-alat kefarmasian ini didasarkan dari kemudahan ruang geraknya, dari sirkulasi udara yang baik, dari raknya ataupun paletnya, dari suhu ataupun kondisi penyimpanan, kemudian harus disertakan juga seperti metode ataupun alat untuk mencegah terjadinya kebakaran. Demikian penjelasan mengenai manajemen suplai farmasi, yaitu terkait dari proses pengadaan obat, perencanaan obat, menggunakan beberapa metode, kemudian dari proses pembelian, dan lain sebagainya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran manajemen suplai farmasi ini. Terakhir dari saya ingin mengutip sedikit quotes dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah suatu senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.